Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran daring pada pagi hari ini, kita akan mempelajari pembelajaran 6, tema 3, subtema 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Modernisasi dalam kehidupan, kamu dapat melihat sekarang zaman modernisasi ya. Kita bisa mengakses atau melihat dunia luar dengan internet ya, belajar dengan internet, dengan menonton televisi, dengan memainkan HP. Di situ kamu dapat lihat ya. Nah, itu contoh dari modernisasi dalam kehidupan. Sejarah televisi. Ini televisi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia di era modernisasi. Di antaranya adalah sebagai media informasi dan hiburan. Nah, dengan televisi kita mendapatkan informasi ya dan hiburan. Nah, televisi itu ditemukan pertama kali oleh John Logie Baird ya, John Logie Baird pada tahun 1928. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Nah, ini sejarah singkat tentang televisi yang ditemukan oleh John Logie Baird ya, tahun 1928. Nah, apa pengaruh televisi dan tayangannya? Itu ada pengaruh yang positif, ada pengaruh yang negatif. Nah, positifnya apa? Positifnya adalah sebagai penghibur ya, kita mendapatkan hiburan dari televisi. Positif yang kedua, media informasi teraktual, pengetahuan dan pendidikan ya. Dengan televisi kita dapat mendapatkan informasi, pengetahuan dan pendidikan. Yang ketiga, alat pemasaran atau sebagai pengiklan produk. Di situ ya, biasanya di televisi itu ada yang namanya iklan. Iklan itu adalah pemasaran dari produk-produk ya. Itu. Nah, selanjutnya adalah televisi sebagai media informasi peluang usaha. Bisa sebagai kita mencari informasi di televisi ya, mungkin ada informasi televisi ya sebagai peluang kerja. Yang selanjutnya adalah sebagai sumber belajar ya, apalagi sekarang ya banyak di televisi tentang ilmu pengetahuan ya, pembelajaran yang diinformasikan melalui televisi ya, terutama televisi TVRI ya, televisi TVRI ya. Nah, itu segi positifnya. Nah, segi negatifnya itu apa? Ya, karena banyak tontonan yang tidak sesuai, itu dapat merusak moral dan budaya masyarakat. Ini ya. Yang kedua, menyita banyak waktu yang berharga, ya, banyak menonton televisi, ya. Itu. Terus merusak perkembangan otak manusia, ya, merusak perkembangan otak manusia. Yang selanjutnya, pengaruh negatifnya adalah dapat mempengaruhi akhlak penonton ke arah negatif ya. Ini yang kelima adalah sering menonton televisi menjadikan menurunnya prestasi belajar anak ya. Ini karena televisi ya. Kamu dapat mengambil sisi positifnya dari menonton televisi ya. Menonton televisi boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Untuk menghibur ya, apabila ada tentang pendidikan, menonton televisi itu boleh saja
Ya, itu sisi positif dan negatif. Yang selanjutnya adalah sejarah komputer. Ini komputer merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang membawa perubahan yang luar biasa di dunia. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage 1871, ya, masih berupa mesin penghitung atau difference engine no one. Charles Babbage lahir di Southwark, London tahun tanggal 26 Desember 1791. Ya, ini sejarah komputer yang ditemukan oleh Charles Babbage, ya. Itu tahun 1871. Pengaruh komputer atau termasuk HP di sini, ya, pertama adalah segi positifnya sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang lebih cepat. Yang selanjutnya memudahkan, mempercepat pekerjaan, ya, dapat mengakses informasi pendidikan melalui internet. Terus inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Yang selanjutnya pengaruh positifnya adalah materi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih menarik dan interaktif. Nah, ini sisi positifnya, ya. Sisi positifnya dari perkembangan komputer maupun internet, ini termasuknya HP. Negatifnya apa? Negatifnya adalah tampilan layar monitor yang terlalu terang dapat menimbulkan radiasi sehingga dapat merusak mata. Nah, ini tampilan monitor ataupun HP, ya, itu kalau terlalu terang dapat merusak mata. Yang kedua, dapat dijadikan tempat untuk memperoleh gambar-gambar yang tidak senonoh. Artinya yang negatif, gambar-gambar yang negatif yang merusak, ya, akhlak kita, seperti itu. Yang ketiga, dapat membuat seseorang kecanduan. Ya, ini termasuk bermain game di HP atau komputer melalui internet juga. Ini dapat membuat seseorang kecanduan. Yang terakhir, sisi negatifnya adalah dapat disalahgunakan untuk sarana penipuan, pemalsuan dan pemerasan. Ini sekarang banyak sekali, ya, penipuan-penipuan yang melalui HP atau lewat internet, ya. Nah, itu sisi positif dan negatifnya dari pengaruh HP ataupun laptop ataupun HP, ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya adalah meningkatkan iman dan takwa. Kita harus selektif, mana yang positif, mana yang negatif. Nah, menonton hiburan secukupnya, ya, dan tidak ada unsur negatifnya. Ya, dalam menonton televisi ataupun HP harus berdampingan dengan orang tua. Yang terakhir adalah gunakan atau manfaatkan televisi, komputer, HP sebagai sarana komunikasi dan hal-hal lain yang baik-baik saja untuk mencari informasi tentang pendidikan, ya, untuk mencari mungkin cara-cara belajar yang baik, bagaimana itu bisa lewat HP ataupun internet. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut, ya. Nanti Pak Guru share lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.